Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wanita penghuni surga yang tidak pernah datang haid dan menjadi pemimpin wanita-wanita di surga. Siti Fatimah binti Muhammad lahir pada 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Dia merupakan putri keempat Nabi Muhammad dan ibunya Khadijah binti Khuwailid. Kelahirannya disambut dengan sangat gembira oleh Rasulullah SAW karena dia lahir pada saat tahun kelima sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Fatimah mendapat julukan Az-Zahra karena dia tidak pernah haid dan pada saat melahirkan nifasnya hanya sebentar. Dia juga dijuluki sebagai pemimpin para wanita-wanita penduduk surga. Sesungguhnya Fatimah tidak pernah haid dalam waktu lama. Saat dia mulai haid langsung suci dari nifasnya setelah sesaat agar tiada terlewatkan sholatnya. Maka dia pun berhak mendapatkan julukan Az-Zahra. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku pergi ke langit, aku pindah ke surga, lalu berhenti di pohon dari pohon-pohon surga. Aku melihat yang lebih indah dari pohon yang mana daunnya paling putih, buahnya paling harum. Kemudian aku mendapatkan buahnya. Lalu aku makan. Buah itu menjadi nutfah di sulbiku. Setelah aku sampai di bumi, aku berhubungan dengan Khadijah. Kemudian ia menyediakan Fatimah." Pada usia 5 tahun, Fatimah ditinggal ibundanya Khadijah. Mau tidak mau, dia langsung menggantikan tugas ibundanya untuk melayani dan membantu ayahandanya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dalam usia kanak-kanak, Fatimah mendapatkan berbagai cobaan. Salah satunya perbuatan keji kaum kafir Quraisy terhadap ayahandanya Nabi Muhammad SAW. Seringkali dia meneteskan air mata di pipinya melihat bagaimana ayahandanya dicaci maki dan dihina kaum kafir Quraisy dalam usaha dakwahnya menyampaikan risalah kenabian. Saat Fatimah beranjak dewasa, banyak sahabat-sahabat yang datang dan ingin melamarnya, antara lain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namun Rasulullah SAW menolak pinangan sahabat-sahabatnya tersebut dengan alasan, "Saya menunggu keputusan wahyu dalam urusannya." Kemudian malaikat Jibril datang untuk mengabarkan Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Tak lama setelah bertemu malaikat Jibril, Ali bin Abi Thalib datang menghadap Rasulullah untuk meminang Fatimah. Dengan tangan terbuka, Nabi Muhammad menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantu. Acara pernikahan putrinya berjalan dengan kesederhanaan karena pada saat itu Ali tidak memiliki sesuatu yang bisa dibuat mahar. Ali meminang Fatimah dengan mas kawin sebesar 400 dirham. Sebelumnya, dia menggadaikan baju besinya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah SAW
menyimpan perasaan kasih sayang sangat mendalam terhadap Ali bin Abi Thalib. Dia pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fatimah lebih kucintai daripada kamu, namun dalam pandanganku lebih daripada dia." Setelah menikah, pada suatu hari datanglah seorang suku Bani Salim yang terkenal akan sihirnya dan melontarkan kata-kata makian kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad menjawab dengan lemah lembut. Ahli sihir ini terpesona hingga akhirnya memeluk agama Islam. Nabi memohon kepada Salman untuk membawa ahli sihir ini ke tempat seseorang saudara seagama Islam yang dapat meminta makan, karena ahli sihir tersebut dalam keadaan lapar. Salman mengajaknya mengunjungi beberapa rumah. Namun demikian, tidak ada seorang pun yang dapat memberi makan, karena pada saat itu memang merupakan waktu makan, jadi tidak mungkin dibagikan kepada orang lain. Akhirnya ahli sihir tersebut diajak oleh Salman untuk mengunjungi rumah Fatimah. Usai Salman memberitahu maksud kunjungannya, dengan air mata berlinang, Fatimah mengatakan bahwa di rumah tidak ada makanan sejak 3 hari yang lalu. Namun putri Nabi Muhammad ini tidak menolak tamu. "Saya tidak bisa menolak tamu yang lapar tanpa harus makan sampai kenyang." Kemudian Fatimah melepas kain kerudungnya dan memberikannya kepada Salman untuk menukarkannya dengan jagung kepada Samun orang Yahudi. Salman dan ahli sihir tersebut sangat terharu melihat kemurahan hati Fatimah. Salman membawa jagung permintaan Fatimah. Dengan tangannya sendiri, Fatimah menggiling jagung tersebut dan membakar menjadi roti. Salman meminta agar Fatimah menyisihkan beberapa roti untuk anak-anaknya. Hal ini dijawab oleh Fatimah yang dianggap tidak pantas untuk dilakukan demikian, karena dia telah memberikan kain kerudungnya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah cerita ini. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya betapa para nabi dan sahabat-sahabatnya lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Yang kita ketahui, dunia ini hanyalah tempat menumpang untuk mencari amal soleh sebagai bekal menghadap raja di raja dari segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan dunia dan akhirat. Dan silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.